Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah dan perkembangan akuntansi. Akuntansi berkembang sejak manusia memerlukan pencatatan atas transaksi yang terjadi. Perkembangan akuntansi diperkenalkan oleh seorang ahli matematika berkebangsaan Italia, yaitu Luca Pacioli, pada tahun 1494 melalui karangannya yang memperkenalkan sistem pembukuan berpasangan atau sistem kontinental yang didasarkan pada logika matematika, yaitu sesi debit dan kredit harus dalam keadaan seimbang, sehingga Luca Pacioli disebut sebagai bapak akuntansi. Seiring berkembangnya zaman, Amerika mulai mendominasi pusat perdagangan dengan menggunakan sistem Anglo-Sakson atau yang kita kenal disebut akuntansi. Pada tahun 1970, pengusaha Indonesia mulai menerapkan sistem akuntansi Anglo-Sakson yang inti kegiatannya terletak pada pembagian kegiatan atau pencatatan keuangan. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep akuntansi. Satu, pengertian akuntansi. Akuntansi merupakan bahasa bisnis yang memberikan informasi keuangan suatu organisasi pada waktu tertentu. Menurut AAA atau American Accounting Association, akuntansi adalah proses mengidentifikasi dan melaporkan informasi ekonomi untuk memungkinkan dilakukannya penilaian dan pengembalian keputusan secara jelas dan tegas bagi pihak yang menggunakan informasi keuangan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, akuntansi adalah seni pencatatan dan pengikhtisaran transaksi keuangan dan penafsiran akibat suatu transaksi terhadap suatu kesatuan ekonomi. 2. Tujuan dan manfaat akuntansi. Akuntansi bertujuan untuk memberikan informasi secara struktural, rinci, teratur, tersistem mengenai data dan gambaran kondisi sebuah perusahaan. Secara umum, manfaat akuntansi: A. Membuat perencanaan dan pengawasan secara efektif. B. Menjadi pedoman dan pengambilan keputusan yang tepat. C. Bentuk pertanggungjawaban perusahaan kepada pihak yang berkepentingan seperti investor. 3. Pemakai informasi akuntansi. Memakai informasi akuntansi suatu perusahaan berdasarkan asalnya dapat dibedakan menjadi dua, yaitu memakai informasi internal dan memakai informasi eksternal. Yang pertama, pemakai internal. A. Pemilik atau owner. Pemilik atau owner suatu perusahaan membutuhkan akuntansi sebagai sistem informasi untuk mengetahui apakah modal bekerja dengan baik atau tidak dan untuk mengawasi pengembalian dana dari investasi. B. Manajemen. Akuntansi digunakan untuk mengetahui dan mempelajari keuntungan dan kerugian suatu perusahaan atau organisasi. C. Karyawan. Manfaat akuntansi sebagai sistem informasi berguna bagi karyawan untuk mendapatkan informasi agar dapat memutuskan suatu permintaan untuk kenaikan upah, bonus, dan lain sebagainya. Pemakai eksternal. A. Kreditur. Kreditur akan meminta informasi dalam sistem akuntansi guna mengurangi resiko sendiri bagi kreditur. B. Investor. Dalam memastikan modal investasi, investor akan mencoba melihat kemajuan dan kemakmuran suatu perusahaan dengan melihat pada sistem informasi akuntansi suatu perusahaan. C. Pemerintah. Bagi pemerintah, akuntansi sangat berguna sebagai informasi untuk memberikan kebijakan pajak pada suatu perusahaan. Pemerintah akan terus melakukan pengawasan terhadap laporan keuangan atau akuntansi suatu perusahaan dan menentukan seberapa besar pajak yang harus diterapkan. D. Konsumen. Ketertarikan konsumen dalam sistem informasi yang disediakan oleh laporan keuangan berguna untuk mendapatkan barang dengan harga berkurang dan juga dapat mengetahui keuntungan dan kerugian perusahaan. E. Masyarakat. Perkembangan suatu perusahaan turut andil dalam membantu perkembangan perekonomian nasional karena perusahaan menyediakan lapangan kerja dan berbagai manfaat perusahaan dalam bidang sosial lainnya. 4. Karakteristik kualitas informasi akuntansi. A. Dapat dipahami. Dapat dipahami yang bertujuan untuk memudahkan para pengguna dalam mempelajari informasi tersebut. B. Relevan. Relevan biasanya pengguna informasi juga memerlukan data terkini dan data masa lalu perusahaan yang saling terkait untuk mengevaluasi perkembangan dari waktu ke waktu. C. Andal.
Informasi akuntansi harus berisi data atau laporan keuangan yang sebenarnya, tidak menyesatkan, dan dapat menggambarkan kondisi terkini sebuah perusahaan. D. Dapat diperbandingkan. Laporan yang disajikan memuat perbandingan antara periode sebuah perusahaan sehingga dapat menunjukkan konsistensi kinerja bagian keuangan setiap periodenya. E. Tepat waktu. Ketepatan mengenai waktu merupakan hal penting yang harus diingat akuntan dalam memberikan informasi. F. Nilai prediksi sebagai informasi yang digunakan sebagai dasar prediksi masa depan. G. Umpan balik atau feedback. Umpan balik atau feedback dapat berupa informasi akuntansi yang sifatnya penerimaan atau penolakan atas rencana yang telah disusun sebelumnya. H. Cukup berarti. Suatu item akan cukup berarti jika pencantuman dan atau pengabaiannya item tersebut mempengaruhi dan mengubah penilaian pemakaian laporan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang bidang-bidang akuntansi. Akuntansi adalah ilmu yang memiliki berbagai dimensi atau bidang yang lebih khusus untuk memudahkan siapa saja yang mempelajarinya. Berikut adalah bidang-bidang akuntansi yang ada di Indonesia. Yang pertama, akuntansi keuangan atau financial accounting. Bidang akuntansi ini berkaitan erat dengan penyusunan laporan keuangan yang berguna bagi pemakai informasi akuntansi. Yang kedua, akuntansi pemeriksaan atau auditing accounting merupakan bidang akuntansi yang menentukan kewajaran laporan keuangan. Bidang akuntansi ini tugasnya memastikan laporan keuangan yang disusun sesuai standar akuntansi keuangan. Yang ketiga, akuntansi biaya atau cost accounting. Bidang akuntansi ini kegiatan usahanya pada penetapan biaya produksi. Laporan keuangan ini digunakan perusahaan untuk menentukan kebijakan pada masa yang akan datang. Yang keempat, akuntansi manajemen atau manajemen accounting. Bidang akuntansi ini mengkhususkan para pembahasan informasi akuntansi yang berguna bagi manajemen dalam mengelola perusahaan. Yang kelima, akuntansi perpajakan atau tax accounting mengkhususkan pada penyiapan data untuk perhitungan pajak. Tujuannya agar perusahaan membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Yang keenam, akuntansi anggaran atau budgeting accounting. Bidang akuntansi ini membahas rencana keuangan pada suatu periode tertentu. Akuntansi ini juga menyampaikan perbandingan atas laporan keuangan sebenarnya dengan rencana yang telah ditetapkan. Yang ketujuh, akuntansi pemerintahan atau government accounting. Bidang akuntansi ini mengkhususkan pada penyajian laporan keuangan pada lembaga pemerintah. Akuntansi ini melaporkan dengan data akuntansi atas pengelolaan keuangan negara. Dan yang terakhir, sistem akuntansi atau accounting system. Sistem merupakan peringkat unsur yang secara teratur saling berkaitan atau berhubungan sehingga membentuk sebuah totalitas. Sistem ini merancang proses percatatan yang efektif dan efisien sehingga tersusun laporan keuangan. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.